Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang alumni kecuali bisa tetap terus berkhidmah kepada pondok pesantrennya. Kalau di sebuah negara itu sepak bolanya tidak dikader sejak dini, itu biasanya negaranya ya sulit berprestasi. Al ulama warasatul anbiya, santri warasatul ulama. Nah, maka dari itu NU dan pesantren sangat tidak bisa dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lim Podcast bersama saya Muhammad Yusuf yang akan memandu acara podcast persembahan Lembaga Ittihadul Mubalighin di season Syar'i Santuy. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kenapa? Karena ini udah malam tapi beliau tetap mau hadir loh ke tempat kita. Beliau adalah Bapak Syekhul Izzat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Yusuf. Gimana tadi perjalanannya Pak? Alhamdulillah membahagiakan. Ini malam-malam begini sudah mau hadir, terima kasih Pak. Sami-sami. Bapak Izzat ini pemirsa, beliau ini tamatan Pondok Pesantren Boyo pada tahun 2013 Pak ya? Betul, 2013. Berarti 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Iya, Sudah berkeluarga Pak? Sudah. Putranya sudah 3. Itu setelah tamat gimana Pak ceritanya Pak? Bisa diceritakan? Setelah tamat alhamdulillah sempat khidmah di pondok 2 tahun. 2 tahun jadi apa Jadi Pak? sekretaris, setelah itu pramuka kalau nggak salah. Di tahun kedua itu saya sudah nikah. Jadi tamat 2013. 2013-nya itu khidmah 1 tahun sampai 2014. 2014 nikah, alhamdulillah sama pondok masih diberi kesempatan khidmah di pramuka. Setelah itu sudah mulai punya anak, wis repot lah. Berarti itu sambil punya keluarga tapi tetap khidmah Pak? Iya, alhamdulillah sampai sekarang ya masih khidmah, alhamdulillah. Bagaimana ngatur waktunya Pak? Kan kalau di pondok kan harus berkecimpung di pondok terus. Iya. Istri apa ditinggal gitu. Untungnya itu di pondok lebih sering kegiatannya malam hari. Untungnya. Jadi kegiatan saya kan siang dan mungkin malam tapi sampai jam 11-an lah. Setelah itu beberapa kali ada kegiatan di pondok, alhamdulillah masih bisa mengikuti. Kalau masalah istri ya yang penting dikasih pengertian. Dikasih pengertian, dikasih belayan dan juga dikasih keuangan lancar aman insyaallah. Keuangan lancar aman. Iya, itu setelah kan katanya setelah punya anak langsung nggak bisa ke ngabdi lagi. Itu ngapain Pak biasa? Habis itulah ngapain gitu? Alhamdulillah. Barokahnya Pondok Pesantren Lirboyo dan juga mungkin pondok-pondok yang lain yang saya pernah belajar di situ, banyak hal yang akhirnya saya tekuni, saya lakukan setelah tamat, terutama di bidang dakwah dan di bidang organisasi ke-NU-an, organisasi yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Dan dulu kan saya juga di LIM. Alhamdulillah ada pengalaman di LIM waktu kelas 1 aliyah, kelas 3 sanawiyah, kelas 1 aliyah, kalau sekarang Mahat Ali. Sampai kelas 2 aliyah, sampai kelas 3 aliyah, setelah itu menjadi pengurus LIM pusat. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih jadi pengurus LIM lagi, diajak sama Cak Zulfa. Ditarik lagi. Iya, alhamdulillah. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang alumni kecuali bisa tetap terus berkhidmah kepada pondok pesantrennya. Karena alumni itu sangat merasakan sekali barokahnya, wabil khusus kalau di Lirboyo berarti barokahnya para masyayikh Lirboyo, Mbak Abdul Karim, Mbak Marzuki, Mbak Makhrus dan seterusnya. Beliau itu lantaran doa beliau, lantaran ilmu-ilmu dari beliau, santri-santrinya yang ada ribuan atau mungkin puluhan ribu atau bahkan mungkin sekarang sudah seratusan ribu itu, saya yakin semuanya manfaat di tempat masing-masing.
Insya Allah seperti itulah. Jadi kegiatannya tidak jauh dari lingkup dakwah, organisasi dan juga sosial, lebih ke Itu arah kan situ. tadi jenengan bilang ke masuk organisasi NU, itu ceritanya gimana Pak, kok bisa masuk? Apa langsung pergi ke kantor NU daftar diri gitu? Atau bagaimana? Dulu itu waktu di rumah, saya kebetulan santri duduk. Santri kalong. Duduk kalau itu gimana ya? Laju ya? Iya, Pulang kalong. pagi, kalong. Sejak ibtidak sampai aliyah itu saya duduk. Pernah mondok di kelas 2 aliyah 2 minggu boyong. Alhamdulillah, tapi sekolahnya lanjut. Jadi sebelum maaf Pak, sebelum lanjut ke itu, iya, boyongnya kenapa Pak? nggak tahu. Jadi sempat bertempat di kamar berapa dulu ya, Kediri itu H14 atau berapa, 2 minggu belum sampai daftar. Jadi saya baru dapat kartu tanda santri itu waktu jadi sekretaris. Nah, jadi saya buat sendiri. Enggak, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Lah pada saat duduk itu akhirnya mungkin ya dikira ya itu tadi barokahnya Lirboyo. Mungkin akhirnya dikira ngerti agama, dikira pinter, dipercaya di beberapa organisasi. Awalnya dulu di remaja masjid dulu. Remaja masjid di lingkungan saya di Bandar Kidul, Kediri. Lalu lewat pengalaman itu akhirnya merambah ke IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi alhamdulillah saya di NU itu berjenjang. Di IPNU sudah pernah, lalu di Ansor alhamdulillah juga beberapa kali diutus sama Gus Ahmad Kafa, Gus Izul Maula yang sekarang beliau niku menjadi pengurus Ansor. Dan alhamdulillah sekarang diutus juga oleh para masyayikh khidmah di Nahdlatul Ulama Kota Kediri sebagai lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Jadi berawal dari dulu diajak sama teman-teman khidmah di IPNU, akhirnya punya pengalaman, punya relasi dan seterusnya. Yang intinya kita kulo merasakan bahwa yang penting jenengan sebagai alumni atau sebagai santri niku sing entengan, karena kita mungkin di pondok merasa kalau di area pondok kita biasa-biasa saja, tapi insya Allah kalau di masyarakat, di organisasi di luar itu santri sangat dibutuhkan sekali. Ada gunanya lah Pak. Iya. Sangat dibutuhkan sekali. Jadi jangan sampai kita malah menjadi orang yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, akhirnya malah memberikan PHP, memberi harapan palsu. Masyarakat sudah mengharapkan kehadiran kita untuk menjadi tokoh yang bisa mereka anut, tapi kitanya malah mendelik itu apa minder ya? Gitu Pak ya. Minder atau menyembunyikan diri. Kita tahu kan kitmanul ilmi kan minal kabair. Nah itu kadang-kadang. Lah kalau ditabrakkan dengan tawadhu itu kita kepada guru kita, kepada masyayikh, itu kita tawadhu. Tapi kalau di dalam masyarakat, selama kita dibutuhkan, itu kita harus berani. Karena dengan kita berani, itu akhirnya bisa menyelamatkan mereka. Masyarakat di luar itu sangat awam sekali tentang pengetahuan agama, sholatnya, wudunya. Bahkan menurut saya kalau kita tidak ngopeni kepada mereka, mungkin akan menjadi pertanyaan bagi kita besok di akhirat. Masyarakatmu kok openi boga? Lah kamu di sekolah ini ndek pondok, terus ilmumu gak kok sebar nih teng masyarakat, niku kan juga sebuah kesalahan. Lah wadah yang paling tepat bagi santri menurut saya ya Nahdlatul Ulama itu kalau masalah IPNU Pak ya, IPNU dan Ansor itu kalau kaum muda seperti kami ini kan tahunya muda ya sampean ya. Iya. Itu kami nggak tahu kan, cuman tahu nama gitu loh. Kegiatannya seperti apa sih IPNU, Ansor? Pada dasarnya yang paling utama di IPNU dan Ansor itu lebih ke arah pengkaderannya. Bagaimana anak-anak muda ini bisa berafiliasi
di dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang alhamdulillah oleh para tokoh kita terdahulu, masyayikh kita terdahulu diwadahi lewat Nahdlatul Ulama. Lah, untuk mengkader para ulama yang seperti sepak bola saja kan ya harus ada pendidikan sejak dini ya kan. Kalau di sebuah negara itu sepak bolanya tidak dikader sejak dini, itu biasanya negaranya ya sulit berprestasi. Banyak negara-negara yang luar biasa di Eropa itu sepak bolanya karena memang ada pengkaderan baik sejak dini. Nah maka dari itu lewat Ibnu, lewat Ansor, maka monggo nanti lare-lare pesantren ini harus terjun dan berkecimpung di organisasi tersebut, karena organisasi itu semacam penataan. Sesuatu yang benar kalau ditata kan lebih baik lagi dan akan lebih kuat. Perkara iku lek bener tapi mboten tertata, akhirnya akan rucah atau tidak akan baik, tidak akan berlangsung dengan baik. Maka dari itu organisasi. Sebenarnya kalau ada yang punya anggapan wis aku gak usah neng organisasi, tak khidmah secara kultural, itu juga baik. Akan tetapi lebih baik lagi kalau kita juga menisbatkan diri bahwa iki loh aku yo NU. Entah nanti terpilih jadi pengurus atau tidak, berkhidmahnya itu secara struktural atau tidak, tapi yang jelas sampean harus mengarahkan perjalanan dakwahnya dengan itu benar-benar lewat Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itulah yang berada di garisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Jadi lebih ke pengkaderan, Ibnu, Ansor lebih ke pengkaderan. Contoh kegiatannya gimana Pak? Apa disuruh dakwah ke pelosok-pelosok atau? Secara spesifik mereka sebenarnya yang menjadi tanggung jawabnya itu seperti di Ibnu ya, ada yang namanya Makesta. Makesta itu masa kesetiaan anggota. Nanti kalau singkatannya keliru saya mohon maaf. Jadi di situ ada diklat, ada materi-materi dari para instruktur yang menjelaskan tentang apa itu Nahdlatul Ulama, apa itu Aswaja, bagaimana kita berdakwah di NU dan seterusnya. Lah, untuk kegiatan-kegiatan dakwahnya mereka ya sama lah, bikin pengajian, bikin kajian, merangkul anak-anak muda. Kita kan tahu bahwa tidak semua anak muda itu mondok pesantren, bahkan mungkin kalau di prosentase masih sangat sedikit lah, masih sangat sedikit. Lebih banyak mereka tertarik langsung kerja ataupun kuliah. Lah, Ibnu dan Ansor bisa menggandeng itu. Maka dari itu, lewat kegiatan-kegiatan tersebut, mereka akhirnya harus kreatif membuat kegiatan yang sekira anak-anak muda itu bisa tertarik untuk ikut Ibnu ataupun Ansor. Jadi kegiatan utamanya pengkaderan, tapi kegiatan-kegiatan yang lain mereka sekreatif mungkin supaya bisa merangkul seluruh elemen anak muda yang ada di negeri kita tercinta. Berarti bebas Pak ya? Ada ADART-nya, ada rules-nya. Jadi poinnya di pengkaderan, tapi ada rules-rules seperti dakwah. Mereka kan ada, kalau di Ansor ada Rijalul Ansor, bagian dakwahnya. Nah, dakwahnya itu terserah bagaimana caranya. Bisa seperti ini lewat podcast, lewat ngaji di Instagram. Kalau Rijalul Ansor di Kota Kediri ini ada ngaji Instagram. Terus juga ada ngaji di kafe. Kalau Ibnu itu ada semacam-macam lah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kreatif yang dilakukan oleh anak-anak muda ini. Karena ya itu tadi, kalau anak muda memang harus lebih diberi hak lebih leluasa, karena lek sepuh kan biasanya lek agama is goleki, mereka yang mencari. Tapi kalau anak muda kita yang merangkul, seperti itu. Harus jemput bola ya. Harus jemput bola. Terus hubungannya kaitannya pesantren sama NU itu apa Pak? Pesantren sama NU itu tidak bisa dilepaskan ya, karena NU itu sendiri lahir dari pesantren. Kita tahu 3 tokoh Nahdlatul Ulama, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Bisri Sansuri, ketiga-tiganya adalah pengasuh pondok. Terus beliau-beliau ini meminta restunya juga kepada masyayikh pondok pesantren. Di situ ada Mbah Yai Khalil Bangkalan dan seterusnya.
Maka dari itu justru itu menjadi tanggung jawab besar kita sebagai alumni pesantren untuk tetap membuat NU ini berada di naungannya pesantren juga. Jangan sampai NU ini dipegang oleh orang-orang yang tidak berafiliasi ke pesantren atau minimal tidak peduli ke pesantren. Nah, itu bahaya sekali. Kita tahu dari namanya saja sudah Nahdlatul Ulama. Di situ ada kata-kata ulama, pergerakan ulama, kebangkitan para ulama. Jadi ini program-programnya ulama, pergerakan-pergerakannya ulama. Kalau dalam hadis al ulama warasatul anbiya, kalau di dalam makalah, ini makalahnya siapa? Santri warasatul ulama. Al ulama warasatul anbiya, santri warasatul ulama. Nah, berarti otomatis ya hampir wajib itu santri untuk berkhidmah kepada NU. Sekali lagi tidak harus secara struktural ya, secara kultural pun tidak apa-apa. Yang penting apa yang menjadi ajarannya para masyayikh kita terdahulu yang dulu memulai berjuang atau mewadahi aswaja ini lewat Nahdlatul Ulama, kita pergerakannya segaris dengan beliau, sejalan dengan beliau, insya Allah kita sudah dinamakan khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Syukur-syukur yang memiliki kemampuan untuk mengatur organisasi secara struktural, ya mereka berkewajiban untuk ikut andil di dalam struktur Nahdlatul Ulama. Yang penting ora jigal-jigalan. Enggak, wah aku kudu saya harus khidmah di struktural, akhirnya jegali kancane. Itu juga tidak baik. Akan tetapi kalau di NU insya Allah walaupun ada yang namanya pemilihan ketua atau yang lain-lainnya, itu masih dalam ranah fastabiqul khairat, insya Allah seperti itu. Jadi NU dan pesantren sangat erat sekali. Pendirinya saja pesantren. Sampai sekarang pun para pengurusnya juga tokoh-tokoh pesantren. Alhamdulillah suriah-suriahnya semuanya juga masyayikh pondok pesantren besar di seluruh Indonesia ini. Maka dari itu NU dan pesantren sangat tidak bisa dilepaskan. Oh, berarti NU itu memang benar-benar dari pesantren, Pak ya? Iya. Bukan partai politik. Oh, insya Allah. Tadi jenengan bilang santri itu hampir wajib. Itu hukumnya apa ya? Hampir wajib. Hampir wajib.